Bab 077, tak ingin kehilangan. Suara ketukan pintu terdengar di salah satu rumah kecil di gang sempit kota Bandung. Seorang pria membuka daun pintu, untuk melihat siapa tamu yang membuat bunyi tersebut. Ada apa, ya? Apa ini rumah keluarga Delia? Perkenalkan, saya Kevin yang akan membantu Anda untuk menuntut keadilan atas nama baik Delia, ungkap pria itu. Tentu pemilik rumah bingung sendiri. Maksudnya bagaimana? Lelaki yang sebenarnya ayah kandung Delia tak mengerti tujuan Kevin datang ke sana. Saya kenal Anda, Pak Sodikin. Katanya Anda suka mancing. Bagaimana kalau kita pergi ke pemancingan terdekat? Sodikin tentu saja merasa curiga. Dia tak ingin menanggapi karena lelah akan pandangan orang lain. Hanya angin segar yang Kevin berikan tidak mungkin ditolak. Sodikin akhirnya pergi dengan Kevin ke pemancingan tak jauh dari rumah sambil berjalan kaki. Apa sebenarnya tujuan adek menawarkan ini ke Bapak? Mata Sodikin fokus pada jalanan gang yang tertutup paving. Sedang Kevin memangku tangan di punggung. Saya kenal dengan Delia dan tahu benar bahwa perselingkuhan itu tak terjadi. Hanya saja melihat media memberitakan hal tersebut, saya pikir ini tentu harus diusut. Apalagi kalau sampai keluarga Elias membayar biaya tuntutan, meski tak bisa menggantikan nyawa setidaknya uang itu bisa membantu Anda dan keluarga bangkit, saran Kevin menjadi pemanas dalam masalah. Siapa orang yang menyuruh nak Kevin? Sodikin masih belum yakin. Anda tak perlu tahu. Yang jelas aku ada di belakang Anda. Kevin tersenyum kecil. Hairnya sama sekali tak gentar tertiup angin di tempat pemancingan. Ponsel Delia hilang saat kecelakaan. Bahkan sudah dicari pun tak ketemu. Padahal tidak ada orang yang menonton di TKP. Ini saja sudah jadi temuan yang aneh. Apa Anda kantongi bukti lain? Kevin mengorek informasi. Kalau hanya sebatas ingin tahu saja, lebih baik jangan banyak bertanya soal anak saya. Biar dia tenang di sana, tegas Sodikin. Saya sudah siapkan pengacara. Cari bukti yang kemungkinan Anda simpan. Esok kita ajukan tuntutan, saran Kevin. Biayanya. Kini tatapan Kevin beralih pada ayah Delia. Saya bilang akan bertanggung jawab penuh, kan? Ini saja cukup jadi jaminan. Kevin melepas jam tangan mahalnya dan memberikan pada Sodikin. Jual saja ke toko emas. Harganya akan lebih dari cukup. Tapi, Anda harus benar yakin untuk melakukan ini. Mata Sodikin terlihat berbinar melihat jam tangan tersebut. Nanti saya akan carikan bukti dengan cepat. Saya yakin tidak mungkin Delia selingkuh dengan atasannya. Keyakinan Sodikin membuat Kevin menunjukkan jempol. Kalau begitu saya pamit. Kita tak perlu bicara lewat telepon. Besok pastikan saya dan pengacara akan datang ke sini. Kevin berjalan sambil mengancingkan jasnya. Dia merasakan arah angin. Diambil ponsel dalam jas. Sekali menarik napas, Kevin telepon nomor sahabatnya. Target menerima. Kayaknya dia agak mata duitan. Lebih baik hati-hatinya takutnya dia terima sogokan dari lawan juga, saran Kevin. Gimana soal polisi yang kamu hubungi? Rupanya Barata yang berada di balik rencana itu. Dia sudah mengantongi beberapa kejanggalan. Dan sekarang sedang berusaha mengambil alih kasus. Menurut kamu, apa kemungkinan bahasa Elias akan curiga? Barata berdiri di balkon. Matanya melihat ke arah Yami yang tengah main dengan Koyu. Gak akan. Memangnya dia pikir aku bisa apa? Jangankan antisipasi, dia bahkan menganggap aku seperti tembok yang hanya bisa mendengar tanpa melakukan sesuatu. Itu menguntungkan, komentar Kevin. Aku tahu. Makanya aku akan terus bergerak diam-diam. Dia pulang dari Maldives akan mendapatkan serangan besar dari omku. Barata menarik napas. Kadang ada satu yang membuat dia ragu, bagaimana kalau bahasa dendam ke depannya dan yang dia incar dua orang tersayang yang sedang berada di halaman belakang kini. Aku dengar kamu nikah sama adiknya Anala. Kevin membahas hal lain yang membuat Barata sesak. Kamu udah tahu dia meninggal. Tangan Barata memegang railing balkon dengan erat. Wajah Anala mendadak terbayang. Kamu tiba-tiba berubah drastis. Sekarang bahkan kamu berambisi dengan bisnis keluarga. Tentu banyak hal yang terjadi.
Hanya saja, apa kamu yakin yang kamu lakukan kini benar? Terdengar keraguan dari kalimat Kevin. Barata berbalik. Punggungnya kini yang menghadap keluar. Dia bersandar ke railing balkon. Aku bukan berambisi. Aku hanya ingin mendapatkan keadilan untuk kakakku. Dan lagi soal Anala, aku harap kamu jangan bahas itu kalau nanti bertemu istriku. Aku mencintainya. Kevin tertegun. Kamu jatuh cinta. Apa itu mungkin? Rasanya saat menguak masa lalu Kevin tak menemukan kata cinta dalam kamus Barata. Dia sudah sering jalan dengan wanita yang menurut banyak mahasiswa cantik. Alasan pacaran bagi Barata hanya untuk menunjukkan posisinya di depan pria lain. Ada waktunya orang merasa lelah dengan apa yang dia lakukan, jawab Barata dengan nada penuh ketegasan. Kevin tersenyum kecil. Sepertinya Barata pun benar-benar menemukan jalan hidup yang dia cari. Beberapa tahun lalu saat mereka kuliah, hanya Barata satu-satunya yang tak menjawab saat dihadapkan dengan pertanyaan, kalian abis kuliah mau ngapain? Barata akan mengalihkan pandangan dan berusaha mengubah tema. Cewek di sana cantik banget ya gak sih? Tunjuk pria itu pada seorang gadis yang duduk dekat stand nasi goreng. Anala, dia emang cantik. Cuman galaknya gak ketulungan. Kemarin dia nolak ketua BEM, timpal Juni salah satu anggota geng mereka. Ketua BEM, Zidan yang sok ngomenin aku itu. Barata menaikkan alis. Iya. Semua cowok sini ngincer tuh cewek. Soalnya paling pinter di jurusan fisika. Kapan lagi ya kan dapat cewek cantik plus jenius? Juni kembali mengompori. Kasih aku 2 juta kalau bisa nidurin dia, tantang Barata. Apa yang diucapkan pria itu tentu membuat temannya yang lain kaget. Asli lu. Kalau gak bisa bakalan gimana? Jalu ikut dalam obrolan tidak berguna mereka. Aku yang bakalan kasih kalian masing-masing 2 juta. Dari raut wajah terlihat jelas Barata begitu percaya diri. Beberapa hari setelah itu, di grup Gibah Circle Barata gempar karena sang pria memotret Anala dalam pelukannya. Meski tubuh tertutup selimut jelas sekali baik Barata dan Anala sama-sama tak mengenakan pakaian. Andai saat itu Anala tahu, jelas betapa hancur hati wanita itu. Cinta tulus yang diberikan ternyata hanya seharga 8 juta rupiah yang masuk ke kantong Barata. Bahkan kemalangan setelahnya harus Anala tanggung hingga akhir hayat. Vin, kayaknya aku sekarang lagi dihukum karena terlalu cinta sama adiknya Nala. Tapi gak tahu kenapa hukuman ini rasanya indah, saking indahnya gak mau aku lihat dia menderita lagi, suara Barata terdengar lirih. Barat, kalau emang kamu nyesel atas apa yang kamu lakukan sama Anala dulu, jangan pernah kamu tinggalin istri kamu walau dia ingin pergi dari kamu. Buat dia bahagia selalu, nasihat Kevin. Mas. Panggil Yami dari lantai bawah. Wanita itu melambaikan tangan sehingga memancing senyum di wajah Barata. Kini lambaian itu langsung Barata balas. Sini main sama Koyu. Ajak Yami. Papa, main basket. Kuy. Ajak Koyu ikut apa yang ibunya lakukan. Vin, aku akhiri dulu obrolan kita. Pastiin semua lancar, ya. Pesan Barata sebelum panggilan dengan Kevin selesai. Ponsel Barata simpan ke dalam kamar, di atas meja kerja. Dia lekas keluar, menuruni tangga. Melewati ruang tengah di mana ada vas besar menghias bagian pusat rumah dan lampu kristal menggantung di langit-langit. Menggeser pintu kaca, Barata akhirnya bisa mendengar suara tawa Koyu saat dirinya tak bisa merebut bola dari Yami. Kayaknya kamu gak ada capeknya, ya? Pulang sekolah bukannya istirahat. Barata memeluk Koyu dari belakang. Koyu tadi sekolah gak main-main, jawab Koyu. Kok bisa? Barata tempatkan Koyu di pangkuannya. Pria itu duduk bersila di atas rerumputan. Yami menyusul sambil memeluk bola. Kini dia dan Barata duduk bersampingan. Katanya tadi ada ustaz datang kasih cerita atau apa gitu. Aku kurang ngerti. Malah Yami yang membalas. Panggung boneka Uma. Kotak gitu, kan? Terus boneka baris banyak. Kotaknya ada pohon, burung, rumah udah, jelas Koyuza. Kayak wayang gitu. Barata berusaha untuk memahami cerita sang putra. Wayang apa? Koyu malah semakin bingung. Anak itu belum pernah mendengar kata wayang, apalagi melihat.
Nanti kita nonton biar tahu, ya. Ajak Yami. Memang dalam program parenting sekolah juga ada beberapa daftar termasuk menonton budaya asal kampung halaman orang tua. Itu bonekanya ada. Koyu terlihat penasaran. Koyu kalau dengar hal aneh harus saat itu juga lihat, Uma. Barata merangkul pinggang Yami. Nonton wayang gimana caranya, ya. Yami mengeluarkan ponsel. Dia cari di beberapa aplikasi pemutar video. Siapa tahu akan muncul di sana. Ternyata ada, hanya durasinya sangat panjang. Aku dulu nonton wayang sama bapak dan Kak Nala. Dari abis Isya pulang-pulang subuh, cerita Yami setelah menarik napas panjang. Ngapain? Barata terlihat aneh. Ada mitos kalau nonton wayang golek itu harus semalam suntuk, kalau enggak pulangnya bisa dicegat sama makhluk halus kayak buto ijo gitu. Yami menekan tombol play dan menunjukkan wayang pada Koyuza. Ini wayang tuh. Koyu terlihat kagum karena boneka kayu di dalam video begitu detail. Tak lama alisnya naik. Ini serem, komentarnya pada beberapa wayang yang memiliki mata dan badan besar yang merupakan perwujudan raksasa. Iya, ini ceritanya mereka itu musuh. Kalau ini Cepot namanya, dia sama saudaranya Dawala, Gareng itu lucu sekali kalau bikin candaan, jelas Yami. Kamu beneran suka nonton? Barata terkekeh. Koyu gak ngerti ngomong apa. Koyu menggaruk kening. Kini giliran Yami yang tertawa. Jangankan Koyu, Uma aja gak semua ngerti percakapannya. Cuman dimengerti aja. Memang bahasa Sunda yang digunakan dalam pertunjukan Sunda termasuk bahasa klasik yang sudah hampir jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meski gitu, kita harus belajar supaya budaya kita gak punah, nasihat Yami. Barata mengangguk. Tapi aku bukan orang Sunda. Mas gak perlu. Soalnya Mas Barat gak diajak, jawab Yami ketus. Barata menggelitik pinggang Yami hingga wanita berhijab hijau itu tertawa. Mas, berhenti. Kamu jahil banget. Makanya jangan suka julid sama aku. Cubitan gemas melayang di pipi Yami. Nanti malam Mas jadi ketemu sama teman. Yami ingat tadi pagi Barata memang bilang ada acara pertemuan dengan rekan zaman kuliah dulu. Jadi, udah janjian di kafe. Baru pertama kali, biasanya juga di bar sambil mabok, jawab Barata. Mulutnya sampai didekap Yami. Mas, hati-hati. Koyu dengar. Jelas Yami pasti protes. Astagfirullah, mulutku ini emang. Abis kamu malah nanyain itu. Barata malah menimpakan kesalahan pada istrinya. Yakin mereka gak akan ajak yang aneh-aneh lagi. Terakhir kumpul waktu Mas Barat masuk rumah sakit, kan? Yami rasanya selalu khawatir kalau Barata bertemu dengan orang lain di masa lalu. Gak, insya Allah aku udah bilang sama mereka sekarang aku udah hijrah. Mereka juga ngerti. Agama mereka banyakan Islam di KTP. Barata merogoh saku celana. Permen buat Koyu. Asyik. Ini enak. Koyu terlihat senang. Nanti sebelum tidur sikat gigi dulu, pesan Barata. Tomorrow. Bab 078, teman-teman yang baik. Koyu mau ikut papa main, pinta Koyuza. Nanti aja hari libur. Papa mau pergi malam. Koyu udah waktunya tidur supaya besok sekolah, tolak Barata. Koyu manyun. Padahal sudah lama dia dan papanya itu tidak jalan-jalan bareng. Papa main sendiri aja. Gak sayang Koyu. Kadang jiwa kekanak-kanakan Koyu bisa muncul juga. Coba kalau bisa izin sama Uma. Kalau Uma kasih, Papa ajak. Barata menantang putranya itu. Koyu melihat ke arah Yami dengan tatapan penuh pengharapan. Uma gak bisa ikut. Jadi Koyu juga, ya. Takutnya Papa gak bisa jaga kalau Uma gak ada. Yami memberikan nasihat. Napa Uma gak? Koyu merengek. Soalnya teman Papa laki-laki semua. Uma gak bisa kumpul kalau gak ada perempuan lain. Yami mencoba membuat Koyu mengerti. Koyu mau ke Papa. Koyu berdiri, memeluk leher papanya dan merengek. Anakku, ingat Papa bilang apa soal punya keinginan. Kalau itu baik, Papa turuti. Karena sekarang tidak, Papa tolak, tegas Barata. Mata Koyu berubah sayu dan tak lama mengeluarkan air mata. Jelas Barata merasa tak tega. Apalagi dia selama ini sering mengabaikan Koyu. Namun,
Yami langsung menepuk lengan suaminya dan menggeleng. Ingat, Mas. Biarin dia nangis gak selamanya buruk. Itu buat kebaikan dia juga. Untungnya tak sampai sejam, Koyu berubah membaik lagi. Apalagi setelah Barata mengajak anak itu main basket. Koyu kembali tertawa dengan riangnya. Selesai salat Isya, Barata pamitan pada anak dan istrinya. Agar tak terlalu sedih, Koyu antar Barata hingga ke teras. Anak itu melambaikan tangan sambil menahan tangisan. Lah, kenapa malah nangis lagi? Tanya Barata bingung saat melihat air mata menetes di mata Koyu. Gak, Koyu udah hebat. Ini peri aja. Anak itu berusaha menampik perasaan. Barata rasanya jadi tak tega. Sini papa gendong dulu. Diraih tubuh Koyu dari gendongan Yami. Kini tangan Barata mengusap bagian belakang kepala putranya. Anak papa hebat. Besok subuh ketemu lagi, kan? Sekarang tidur dan dengerin cerita sama Uma, ya. Pesan Barata. Koyu mengangguk. Sebenarnya Barata mengerti kenapa Koyu sangat ingin main dengannya. Anak itu baru memiliki ayah dan waktunya harus terbagi dengan jadwal sekolah. Karena merasa tak tega, pada akhirnya Barata menyerah juga. Bawain jaketnya Koyu, Mi. Biar aku bawa aja. Nanti kalau tidur ada selimut sama bantal di mobil kok. Yami mengangguk. Dia iakan untuk kali ini. Wanita itu masuk ke dalam rumah sedang Barata dan Koyu menunggu di teras. Barata, panggil Juni melambaikan tangan. Akhirnya grup F4 ala Jaksel itu berkumpul kembali setelah beberapa bulan tak bertemu. Mereka memang sama-sama sibuk dengan pekerjaan. Juni, teman Barata yang tinggi langsing memiliki wajah khas keturunan China. Kini pria itu bekerja sebagai staf di salah satu operator seluler. Sedang Jalu sudah lama jadi seorang pencari berita. Dia bekerja di sebuah stasiun televisi swasta dan kini merambah menjadi influencer. Lalu Kevin kerja di kejaksaan sehingga tahu benar bagaimana berurusan dengan hukum. Lengkap sudah jajaran sahabat Barata yang bisa dimanfaatkan dalam kasus kematian Baginda. Ini anak lu. Ganteng kali kayak bapaknya, puji Jalu. Mirip aku banget, ya. Barata terlihat sangat bangga. Aku pikir kamu bakalan nolak punya anak. Ternyata malah diterima dengan lapang dada, komentar Juni. Boro-boro kebapaan, bahkan dia tahu Barata tak bisa lembut pada orang, kecuali wanita cantik. Ini darah dagingku. Barata memeluk Koyu yang terlihat bingung ada di antara pria-pria yang dulu kurang kerjaan dan hidup dalam dunia gelap. Kini mereka tentu harus mempertahankan nama baik agar bisa mencari nafkah. Istri kamu gak dibawa. Juni melihat sepertinya hanya Barata sendiri dengan Koyu. Istriku Uhti soleha. Aku gak izinin dia ketemu banyak lelaki, jelas Barata dengan tegas. Ketiga temannya langsung bertepuk tangan. Emang keren temenku satu ini. Beneran terjungkal 180 derajat. Entah Juni memuji atau meledek, sangat ambigu. Papa, teman papa ini. Koyu berbisik. Barata baru ingat sesuatu. Kenalan dulu sama Om, ajak Barata. Dia minta sang putra mengulurkan tangan. Ini namanya Om Juni. Ini yang paling ganteng, tapi masih gantengan papa namanya Om Kevin. Terus ini yang kocak geming namanya Om Jalu. Barata menunjuk temannya satu persatu sambil Koyuza salami. Kocak geming pala lu. Jalu menunjukkan tinju. Pelayan datang membawa buku menu. Barata tak lupa pesankan pula untuk sang putra. Mbak, di sini gak ada menu berbahan B2 atau alkohol kan? Kami hanya makan yang halal, tanya Barata. Karena Kevin yang reservasi jadi Barata belum sempat pastikan. Restoran kami aman, Pak. Gak ada bahan dari alkohol baik bumbu atau apapun, jelas pelayan. Makasih. Tolong, ya. Soalnya saya gak lihat label halal, pesan Barata. Kebetulan tertulis di depan buku menu. Tunjuk pelayan ke cover buku. Label halal MUI tercetak di sana. Alhamdulillah, saya merasa aman, Mbak. Barata langsung membuat pesanan. Bahkan makanan pun. Entah cinta macam apaan yang bikin kamu gini. Juni sampai menepuk permukaan meja. Bukan cinta, tapi ridho Allah, ralat Barata. Koyu mengangguk-angguk. Allah kasih rezeki banyak-banyak. Jadi sayang sama Allah.
Kan Allah gak pilih-pilih semua kasih. Makanya harus baik sendiri. Gak harus tegur terus, nasihat Koyuza. Teman-teman Barata saling sikut. Malu, anak kecil aja tahu. Jalu menunjuk temannya. Koyu menunjuk sudut ruangan. Papa itu kolam bagus, komentar Koyu yang teralihkan perhatian. Iya, mau ke sana. Tapi hati-hati. Ingat kasih jarak 1 langkah Koyu, ya. Pesan Barata. Koyu turun dari tempat duduk dan lari ke dekat kolam. Anak itu duduk berjongkok melihat ikan. Seneng ngasuh anak, Bar? Tanya Juni penasaran. Yang gak punya gak akan ngerti. Kesel ada, apalagi kadang dia manja sambil nangis. Cuman kalau enggak ada rasanya kangen banget, jelas Barata. Dari sana mereka langsung pada inti permasalahan. Jadi kalau kemungkinan terburuk terjadi, kalimat Kevin terpotong. Kamu gimana pun caranya buktiin aku gak bersalah. Terus Jalu ungkap skandal ini ke publik. Buktinya banyak kasus yang selesai setelah viral walau pelaku punya kekuasaan, saran Barata. Meski buka aib kakak sendiri, Jalu merasa tak yakin Barata bisa melakukannya. Selama ini Allah tutup aib mereka supaya ada waktu mereka berubah. Tapi yang bersangkutan gak ada niatan tobat, malah makin parah. Akhirnya Allah buka aib mereka di depan mataku. Jadi gak apa mau dibuka ke publik juga, bahas Barata. Lu ngomong ada benernya juga. Kalau dipikir-pikir emang udah keterlaluan. Terus gimana soal selingkuh? Jalu menggunakan kata selingkuh untuk merujuk pada Fier. Kinerja dia bagus. Temenku dari Amrik ikut bantu. Sekarang kalian bertiga udah waktunya unjuk rantai, semangat Barata. Salah, unjuk gigi. Barata menggeleng. Gigi cuman sendiri-sendiri. Lain sama rantai yang berjuang sama-sama. Apapun itu pokoknya kita jangan jalan sendiri-sendiri. Saling koordinasi satu sama lain. Kevin mengeluarkan pendapat. Barata merasa lega. Kini sudah lengkap pasukannya. Anak itu ngomong-ngomong udah tahu kamu bapak kandungnya. Tanya Juni penasaran. Barata langsung menatap Juni dengan kosong. Tak lama Barata menggeleng. Gak usah tahu juga gak apa-apa. Mendingan gitu, aku gak bisa bayangin gimana dia kecewanya kalau tahu perbuatanku ke ibu kandungnya. Nanti dia gede bakalan tahu sendiri Barat. Sebelum itu yakinin dia dari sekarang kalau kamu nyesel dan beneran sayang sama dia. Tangan Juni menepuk bahu Barata. Sedang Barata menatap sedih ke arah Koyu yang masih melihat ikan. Anak itu sesekali berusaha menyentuh air dan tertawa. Dia jarang keluar rumah. Sekalinya di luar kayak yang kagum lihat hal sederhana pun. Barata berdiri dan menghampiri sang putra. Dia gendong Koyu kembali ke meja. Kenapa, Papa? Tanya Koyu yang sempat terlihat kaget. Udah waktunya Koyu makan, pesan Barata. Di atas pasir pantai, Bahasa dan Anelis duduk bersampingan. Tangan mereka bertautan dan Anelis menyandarkan kepala ke bahu mantan kakak iparnya itu. Semua masih terasa indah untuk keduanya. Setidaknya sebelum mereka tahu masalah besar apa yang kini tengah menimpa mereka. Seorang staf berpakaian serba hitam menghampiri. Pria itu berdiri lalu membungkuk di depan Bahasa. Harusnya kamu tahu, jangan ganggu kami di sini. Bentak Bahasa tak terima keromantisannya harus terusik. Anelis duduk tegak. Dia memalingkan wajah ke arah lain. Bicaralah. Titah Bahasa. Saya minta maaf, CEO. Karena masalahnya teramat besar, saya tidak punya pilihan lain lagi. Anda harus tahu tentang ini, ungkap staf. Apa? Dengan ketus Bahasa bertanya. Tuan Aryan mengajukan permohonan pemeriksaan keuangan pada Dewan Komisaris secara diam-diam, ungkap pria itu. Kenapa bisa? Bahasa terlihat kaget, begitupun Anelis. Siapa yang membocorkan hal itu? Mana mungkin Aryan bisa tahu? Anelis yang paling panik. Pak Barata, Bu. Beliau menantang Tuan Aryan dan menuduh beliau sudah menghabisi nyawa Pak Baginda. Bukankah sebelumnya Anda berdua tahu itu, ungkap staf sesuai dengan harapan Barata. Kenapa aku harus biarkan adik bodohku itu terus buat masalah? Tidak kusangka akan semakin rumit. Bahasa berdiri. Dia melangkah meninggalkan Anelis di sana. Bahasa, tunggu. Panggil Anelis mengejar pria itu.
Jelas dari raut wajah Bahasa begitu kesal. Berapa kali aku bilang, jangan anggap remeh adik kamu itu. Sekarang dia bikin kita malah celaka. Annelies rasanya gemas atas sikap dua anak keluarga Elias. The next day. Bab 079, Daftar Kuliah. Barata turun dari mobil. Dia mendengar kedatangan sang kakak dari luar negeri. Tentu saja pelapor kedatangan itu adalah Fier. Barata sudah siap mendengar kakaknya itu mengomel dan akan dibalikan dengan mudahnya. Baru sampai di depan kantor, Bahasa berdiri di pintu. Mata Barata tetap terlihat tenang seakan tak ada yang terjadi. Gimana acara bisnisnya? Sapa Barata melambaikan tangan. Bahasa berjalan maju. Tangannya melayangkan tinju, tapi Barata tahan begitu saja. Dasar gak tahu diri. Kamu pikir siapa yang berikan kamu posisi di sini? Bentak Bahasa membawa nama balas budi. Ini memang posisiku sejak awal layaknya pemilik saham lainnya, aku punya hak duduk di salah satu kursi pimpinan. Lagian kamu marah karena apa? Barata menepis tangan Bahasa. Karena apa? Kamu berikan laporan keuangan sama Aryan, kan? Apa kamu gak punya otak? Bahasa menunjuk adiknya sendiri. Aku. Memang kenapa kalau laporan itu ada di dia? Itu milik departemennya. Tentu dia harus tanggung jawab. Barata mencari alasan. Kamu tahu sekarang kita sedang diawasi gara-gara laporan itu. Ujungnya macan keluar dari persembunyiannya setelah diprovokasi mangsanya. Kenapa harus kita yang diawasi? Memang kita sudah melakukan apa? Masih dengan posisi pura-pura tak tahu, Barata menutup mulut dengan telapak tangannya. Astagfirullah, jangan bilang kamu yang sebenarnya markup pengeluaran itu. Di sini barulah ekspresi Bahasa berubah drastis. Dia memperbaiki dasi dan terlihat panik. Ada istilah, kalau gak salah gak perlu takut. Papa sering bilang gitu. Kecuali kamu emang salah, bisik Barata sambil tersenyum. Tangan Bahasa meraih kerah kemeja Barata. Jangan ikut campur lagi masalah ini. Lakukan saja pekerjaan kamu. Cukup tanda tangan dan diam. Setelahnya aku tunggu surat pengunduran diri kamu. Bahasa berbalik dan meninggalkan tempat. Terus apa? Tanya Barata tanpa didengar Bahasa. Justru Barata malah santai masuk ke dalam kantor. Sedang Galuh yang jantungnya berdegup kencang. Pak, Anda apa tidak takut walau hanya sedikit? Tanya Galuh penasaran dengan sikap Barata. Semua sudah sesuai dengan takdir, jawab Barata dengan mudahnya. Dia duduk di tempat. Aku hari ini mau bolos. Aku ngantuk semalam pergi dengan temanku. Jadi biarin aja semua dokumen itu. Nanti aku disalahkan. Barata malah terus bermain dengan masalah. Anda tidak dengar permintaan Tuan Bahasa. Galuh sekadar mengingatkan. Dengar, tapi biarkan saja. Memang dia siapa? Lagian kalau aku resign dari sini, aku bisa isi jabatan lain. Barata bersedekap. Galuh menaikkan alis. Saya harap Anda berhati-hati. Harusnya Bapak bilang itu ke kakakku tadi. Dia terlalu naif seakan semua rencananya sempurna. Aku yakin sekarang dia sedang mengomel panjang lebar di kantor pada stafnya. Aku tunggu dia minta aku mundurin diri. Dia pasti motong ekor kok. Barata mengambil ponsel lalu bermain game online di sana. Kalau begitu saya pamit. Apa yang Anda minta saya lakukan sepertinya sudah Anda lakukan sendiri. Barata menggeleng. Orangnya Pak Galuh membuka jalan untuk orangku. Sekarang lakukan saja apa yang jadi rencananya Bapak. Setelah kepergian Galuh, Barata siap memasang earphone ke telinga. Apalagi yang dia dengarkan selain rekaman dari ruang kerja Bahasa. Tentu selama kepergian pria itu ada kerusakan yang harus diperbaiki dan tak semua tukang yang masuk ke sana bisa dipercaya. Pada akhirnya salah satu menyimpan alat perekam. Kalau dia terus buat masalah, kirim dia ke orang tua dan kakaknya. Aku gak mau pusing lagi. Tegas Bahasa. Baper amat, Bang. Kamu mau bunuh aku juga. Gimana caranya? Gumam Barata. Dia sandarkan punggung ke kursi. Kalau kita lakukan itu bukannya akan menarik perhatian. Tentu saja orang akan curiga. Mana mungkin anggota keluarga Elias meninggal dalam waktu berdekatan. Bahkan di saat laporan keuangan sedang diperiksa, saran sekretaris.
Sial, harusnya aku gak pernah masukin dia ke perusahaan ini. Ujungnya malah jadi beban. Jelas sekali suara bahasa begitu tinggi. Kita alihkan saja tuntutan itu pada Baginda. Selama ini dia yang menyetujui laporan. Buat seolah dana itu dipakai Baginda untuk selingkuh, titah bahasa. Kakak macam apa kau? Apa saat lahir kamu gak diazani? Barata rasanya gemas ingin berkomentar. Mendengar percakapan itu lama-lama membuat Barata bosan. Pada akhirnya pujangga itu memilih berdiri dan pergi ke masjid. Memang sudah waktunya salat duha. Baru di tengah jalan, Barata malah berpapasan dengan Annelies. Kamu udah baikan? Tanya Barata, kura-kura dalam perahu. Iya, sekarang udah bisa kerja. Saat menjawab seperti ada sedikit cegukan di suara Annelies. Jelas dia tengah berbohong. Aku dengar kamu malah udah jalan-jalan. Seseorang tiba di antara mereka. Barata melihat ke sumber suara. Terlihat sosok Sasha berdiri di sana sambil menenteng tas. Annelies cukup kaget juga mendengar pernyataan wanita itu. Maksud kamu? Kelihatan jelas Annelies saat ini berusaha untuk menampik. Kemarin kamu gak ada di rumah. Salah satu pembantu kamu yang bilang, ungkap Sasha membuat wajah Annelies terlihat memerah. Barata dan Sasha saling bertukar pandang. Oh itu, aku ada pertemuan dengan teman kuliah. Karena agak mendingan aku jadi pergi. Sasha terkekeh. Karena gak ada suami pergilah ke tempat kemana kamu ingin. Kamu butuh sesuatu yang membuat kamu bahagia. Kalau perlu cari calon suami lagi. Kamu gak pantas diselingkuhi, pantasnya malah jadi selingkuhan. Barata bisa merasakan saat ini Sasha begitu pedih ketika mengatakan kalimat tersebut. Meski begitu Sasha tetap tersenyum seakan itu hanya bahan candaan. Kamu bisa aja. Kamu gimana kabarnya? Annelies basa-basi. Baik, aku mau ke ruangan suamiku dulu. Kami tak bertemu beberapa hari ini. Mumpung dia lagi di sini, aku samperin. Lagian kami suami dan istri, ngapain ngumpet cuman buat ketemuan. Sasha melambaikan tangan. Dengan langkah tegap, Sasha meninggalkan Annelies dan Barata di sana. Kamu mau pergi juga? Tanya Annelies pada mantan adik iparnya itu. Aku mau salat, minta sama Yang Maha Kuasa. Apalagi perlindungan dari hal berbau maksiat, jawab Barata. Tanpa pamit dia langsung pergi. Barat, aku dengar kamu buka laporan keuangan pada direktur di luar departemen. Kenapa gak izin atau minta pendapat aku dulu? Lagian Baginda itu suamiku, aku berhak ikut usut kasus dia. Annelies menyusul Barata. Di sana Barata berhenti, persis depan lift. Pria itu berbalik dan menatap Annelies. Maaf, kadang aku lupa kamu itu istrinya Baginda. Mungkin karena udah lama hubungan kalian berantakan. Ya, tapi lain kali kamu bilang dulu sama aku. Aku direktur keuangan di sini dan posisi kamu di bawahku, tegas Annelies seakan ingin menekankan bahwa Barata tak bisa melakukan sesuatu di luar pengawasannya. Posisiku bukan di atas atau di bawah siapapun. Posisiku bisa di mana saja yang aku mau. Karena gak ada yang bisa ngatur aku. Mata Barata terlihat sangat mendominasi. Sasha membuka pintu kantor bahasa. Ketika masuk, sang suami sudah melihat ke arah pintu sambil tersenyum. Tentu Sasha balas senyuman itu meski hati sudah panas ingin memukuli orang di depannya kini. Dengan santai Sasha duduk di kursi yang berhadapan dengan bahasa. Bukannya pulang, kamu malah langsung kerja. Emang gak capek? Istirahat dulu, sayang. Bahasa menggeleng sambil sedikit mengedipkan mata. Gak, Yang. Aku banyak pikiran sekarang ini. Makanya aku butuh kamu banget. Sampai selama di sana aku gak bisa kerja maksimal. Selama konferensi bahkan aku gak nyapa satu orang pun, otakku penuh sama masalah perusahaan, keluh bahasa. Emang kamu ikut konferensi? Sama Annelies di hotel itu yang kamu bilang konferensi, batin Sasha sudah gemas. Kamu butuh bantuan apa? Tentu aku bantu. Mana mungkin aku biarin suamiku sendiri kesulitan, tawar Sasha. Tentu hanya sebatas penawaran karena aslinya dia ingin bahasa terus mengalami masalah hingga tak bisa menikmati hidup lagi. Nama baik adikku dipertaruhkan karena Barata. Semua orang bakalan mengusut kecurangan di Departemen Keuangan.
Pastinya Baginda akan dicurigai karena dia yang bertanggung jawab di sana. Kalau aja Barata ngomongin ini ke aku dulu. Tatapan Bahasa terlihat kesal hingga pria itu mengepalkan tangan. Oh, aku memang dengar rumornya. Memang kamu yakin Dewan Komisaris bakalan periksa itu semua? Mereka terlalu malas melakukan hal itu. Sasha menaikkan bahu. Dana perusahaan hilang banyak. Mana mungkin mereka diam? Itu semua juga masuk uang mereka di dalamnya. Bahasa terus memberikan dorongan agar Sasha mau bergerak. Aku akan bilang sama papa soal ini. Lagian Annelies ada di departemen itu. Masa dia gak tahu ada markup harga? Bisa-bisa dia juga ikut dituduh. Ternyata dia gak sekompeten itu, komentar Sasha. Dia sedikit melirik ke arah suaminya. Jelas Bahasa tersenyum palsu. Kenapa? Jadi kamu sakit hati karena aku hina pujaan hati kamu. Ternyata kamu begitu mencintai wanita itu, pikir Sasha. Annelies sedang terguncang. Suaminya meninggal lagi selingkuh, alasan Bahasa. Di otak rasanya Sasha sekarang sudah membayangkan mencekik leher Bahasa dan melemparnya dari gedung ini. Aku tahu dia lagi kesulitan. Tapi kalau aku di posisi dia, tahu suami selingkuh dan mati. Pasti aku akan party. Kalau perlu aku undang semua temanku. Senyum Sasha membuat Bahasa terbatuk-batuk. Bimaya gimana kabarnya? Dia banyak menelpon. Selama di Maldives aku sibuk, jadi gak diangkat. Bahasa memutar topik pembicaraan. Sasha cukup kaget karena pria itu tanpa sadar membuat pengakuan sendiri. Maldives. Bukannya kamu ke Frankfurt? Sasha langsung mengeluarkan serangan pertama. Bahasa terkaget. Maaf, Frankfurt. Aku mikirin Maldives karena ingin ajak kalian berdua ke sana kalau liburan sekolah Bimaya nanti. Kayaknya bakal seru, kan? Sasha mengangguk. Dalam hati dia terus mendumel. Enak aja. Ngajak kepala kamu. Emang kamu pikir aku mau bawa anakku ke tempat kamu selingkuh? Jangankan Maldives, aku pastikan kamu masuk penjara dan gak rasain matahari. Papa kamu kapan bisa kita temui? Bahasa langsung menuju jalan keluar dari masalah. Sayangnya dia tak tahu kalau istrinya sudah membangun benteng tinggi-tinggi. Aku gak tahu. Karena Bimaya mau pentas, aku harus ngurusin itu. Coba kamu telepon, saran Sasha. Bahasa mengangguk. Lekas dia ambil ponsel dan menelepon mertuanya. Namun, jawaban yang dia dapat membuat Sasha dan tak tahan untuk tertawa. Aku gak punya wewenang untuk melindungi kesalahan adik kamu. Kalau memang dia salah, tentu harus dipertanggungjawabkan. Dia udah gak ada, tapi istrinya ada, jawab Ethan, papanya Sasha. Tapi, Pak, nama Elias juga akan hancur, alasan Bahasa. Itu masalah kalian. Aku bukan bagian dari keluarga itu. Lagi pula, apa yang bisa aku tolong? Buktinya sudah beredar di Dewan Komisaris. Di lain tempat Yami turun dari mobil. Dia mengenakan tas selempang yang disampirkan di bahu kanan. Saat masuk ke dalam gedung, Yami celingukan. Dia bingung harus kemana setelah ini. Di sana ada beberapa laki-laki duduk di teras sambil berkumpul dan bercengkerama. Ingin bertanya, Yami tak nyaman kalau bicara dengan lelaki asing. Pada akhirnya Yami kembali berbalik. Mbak, mau kemana? Salah satu dari mahasiswa itu menghampiri. Jujur Yami kaget juga. Dia bingung kenapa dipanggil. Mbak, adakah tempat yang hendak dituju? Biar saya tunjukin. Itu, saya mau daftar. Tapi gak tahu ruangannya di mana, jelas Yami sambil menunduk menyembunyikan wajah. Sekarang daftar lewat web, Mbak. Mau dibantu sekalian. Tawar mahasiswa itu. Tentu Yami semakin bingung. Masalahnya dia tak mau kalau harus lama bicara dengan lelaki yang bukan mahram. Maaf, Mas. Bukannya saya gak menghargai tawaran Masnya. Cuman saya membatasi pergaulan dengan lelaki, jawab Yami. Masya Allah, Anda baik sekali. Tentu saya hargai, Mbak. Tunggu di luar dulu biar agak sepi. Saya carikan mahasiswi ke sini. Mahasiswa itu langsung meninggalkan Yami di sana. Karena tak tahu harus melakukan apa lagi, Yami jalan keluar dan menunggu di teras. Akhirnya dia mendaftar ke universitas swasta biasa.
Karena jam kuliahnya dari jam 8 ke jam 2 dan berada di jalur yang sama dengan gedung perusahaan milik Elias, Yami bisa pulang dan pergi dengan suaminya. Barata juga tengah mengajukan kuliah strata 2 ke universitas ini. Lama Yami menunggu, tak lama mahasiswa tadi membawa seorang mahasiswi di belakangnya. Ini namanya Sakinah, tunjuk mahasiswa itu. Salam kenal, Mbak Sakinah. Saya Mas Yami. Yami langsung mengenalkan diri. Dia sedikit melirik mahasiswa yang menolongnya. Dan Mas yang baik ini siapa namanya? Saya Ergi, Mbak. Saya anggota BEM di sini. Kalau butuh bantuan ingin gabung dengan organisasi nanti bisa ke saya aja. Maksud saya nanti saya carikan anggota lain yang sama-sama perempuan. Ergi terlihat salah tingkah. Terima kasih banyak atas bantuannya, Mas Ergi, ucap Yami lagi. Sama-sama, Mbak Yami. Ergi nyengir kuda sambil menggaruk bagian belakang kepala. Dari wajahnya saja sudah jelas terlihat Ergi tertarik dengan Yami. Seperti yang teman Yami katakan, Yami memang cantik dan manis. Hanya saja tidak suka bersolek. Kalau gitu saya pamit dulu. Ergi menunduk dan meninggalkan Yami dengan Sakinah. Jadi, Mbak Yami mau daftar. Kita ke perpus dulu, Mbak. Saya bantu langsung di sana, ajak Sakinah. Wanita dengan kerudung yang sama panjangnya dengan Yami itu menunjukkan jalan yang akan mereka tuju. Yami ikuti saja di belakang. Dia sudah memegang berkas dalam map di tangan. Mbak, saya telat masuk kuliahnya. Mungkin di sini saya lebih tua dari Mbak. Jadi saya malu sekali. Yami membuka obrolan. Gak apa, Mbak. Bagus kok semangatnya udah mau kuliah. Banyak orang yang telat, tapi gak mau lanjutin. Saya malah senang temenan sama orang yang lebih tua, banyak ilmu yang bisa saya dapat. Terutama tentang pengalaman, jawab Sakinah dengan ramahnya. I say that like I'm the, like I'm the mayor of Addis Ababa, but honestly, I think, I was just saying this earlier on, like Addis Ababa is like the new flower of Africa,